Okay, hello everyone. Welcome back to my class. Hari ini kita akan belajar mengenai argumentative outline. So, how we compose or write an argumentative outline. Okay, jadi di sini kita lihat ya. Jadi kita before we start composing or writing an essay, we should create an outline. Jadi sama ya seperti kalau kita ingin membuat sesuatu, ingin membuat sebuah project begitu ya, kita kan harus punya outline-nya, punya kerangkanya, kira-kira what kind of project or how we design the project, seperti itu. Sama seperti kalian nanti kalau mau buat komponen ya, machine parts gitu ya, Anda harus membuat outline-nya, harus membuat you have to draw first gitu ya, supaya nanti Anda tahu Anda ingin membuat apa. Jadi untuk hari ini kita akan belajar untuk mengkompos atau menyusun outline sebelum nantinya Anda tulis dalam bentuk esai, begitu ya. So this is what we are going to talk about, argumentative outline. Seperti yang kita tahu, argumentatif. So at the end of this study, you are supposed to argue something. So you have to state your point of view, whether you agree or disagree towards certain issue or certain topic. Jadi di sini kita butuh yang namanya critical thinking ya. Jadi if you agree with something, what is your reason? What is your consideration? Or the opposite, if you disagree with something, what is your reason? Nah, di sini kita mulai dengan yang namanya outline ya. Jadi kalau argumentative outline ini biasanya intentionnya adalah how to attract the attention of the reader or how to persuade the reader to follow your argument, begitu ya. Jadi outline-nya ada 3 di sini. Kita punya yang namanya opening, and then body, and then we have closing. Jadi kalau kita lihat di sini sama ya, seperti nanti Anda buat karangan gitu ya, atau Anda buat proposal, atau Anda buat laporan, harus ada outline-nya. Salah satunya ini, ada opening, ada body, ada closing. Nah, salah satu tipikal dari Indonesian people adalah kita selalu bertele-tele atau kita terlalu banyak bercerita di opening atau introductory. Nah, itu tidak boleh begitu ya. Mungkin kita baru stating poin atau ide kita itu hanya sedikit saja, mungkin in one sentence or two or three sentences gitu ya. The rest is for introductory and closing. Jadi Anda harus tahu this is the how you divide the percentage of opening and body and closing. Jadi kalau dipresentasekan, opening ini hanya 10%. And then body kita punya 80% and then closing 10%. So we have to spend few percentage on opening and closing. And you have to give bigger portion in body paragraph, begitu ya. Di opening kita punya namanya introduction and then purpose. Jadi introduction ini kalian bisa menyebutkan fakta yang ada gitu ya. Facts, statistical in the form of statistical number, atau Anda bisa menyampaikan latest issue yang ada. Apa sih berita yang ada sekarang? Yang lagi trending apa gitu ya, Anda mungkin jabarkan. Bisa juga Anda berikan yang namanya urgency. Jadi ini bisa menjadi urgency Anda menuliskan argumentatif essay ini. Itu namanya introduction ya. Misalkan kita bicara how smoking cigarette is harmful for our body health. Anda bisa mulai dengan fakta. Misalkan in 2020 there are around 240,000 people who suffer from heart attack because their daily daily habit to smoke cigarette, seperti itu ya. Jadi Anda bisa stating facts gitu. And then purpose. Purpose ini bisa jadi seperti intention ya. Apa sih intention Anda untuk menuliskan essay ini? So in this paper or in this essay, we are going to talk about the positive and negative impact of smoking cigarette, misalkan seperti itu. So purpose is like leading the reader ya to your body paragraph, to your ideas, seperti itu. Now we move to body paragraph. We have problems and facts, and then problem solving, yeah. And then the last one is closing, conclusion, and restate the solution. Okay.
Alright. So, we try to be specific here karena kita membicarakan mengenai argumentative essay ya. Jadi di argumentative essay pun kita juga punya namanya outline gitu ya. Kita punya introduction and then developing argument. Ini berarti developing writer's argument, your point of view. Jadi argumen Anda seperti apa? Anda pro atau kontra dengan thesis statement yang ada gitu ya. Lalu yang ketiga adalah refuting opponent's argument. Jadi refute ini berarti kita mematahkan argumen lawan seperti itu ya. Jadi mungkin ada yang kontra, nah kita coba patahkan dengan memberikan alasan-alasan. Jadi kita berusaha untuk mendefend bahwa kita argumen kita lah yang terbaik, yang paling acceptable seperti itu ya. Lalu yang terakhir adalah conclusion. Begitu ya. Oke, now we move to the next one. Kita masuk ke contohnya. Ya, jadi misalkan kita punya argumentative essay outline di sini ya. Jadi kita mulai dengan background di sini sebagai introduction ya. Ya. Lalu di sini adalah thesis statement Anda. Jadi your opinion ya. Terus Anda juga bisa menyambung, you can link the thesis and your claim with purpose di sini. So you state your point of view whether you agree or disagree with the thesis statement. Oke. Lalu Anda sampaikan alasan Anda yang pertama. Klaim 1, klaim 2, klaim 3. Jadi Anda tidak berhenti dari Anda memberikan alasan. Anda harus bisa memberikan contoh dan bukti di sini. So you give example atau mungkin evidence supporting reason gitu ya untuk mensupport alasan Anda seperti itu. Jadi ini yang dinamakan developing argument seperti itu ya. Oke, terus kita masuk ke refuting opponent's argument. Nah, kita masuk di yang ketiga di sini ya. Jadi refuting opponents. Jadi kita mematahkan pendapat lawan. Jadi kita tarik pendapat lawan gitu ya. Lalu kita berikan alasan kenapa pendapat itu salah. Jadi kita berusaha untuk mematahkan pendapat dari tim opposing seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah conclusion. Oke, kita lihat contohnya. Ya, misalkan saya punya kalimat seperti ini. Oke, saya punya contoh, ini adalah contoh dari topiknya, yaitu thesis statement-nya ya. Destruction of rainforest, ya, kerusakan pada hutan harus segera dihentikan, gitu. Saya setuju di sini ya. Saya mempunyai beberapa alasan, ada 2 alasan di sini ya. Yang pertama adalah karena mengingat hutan ya, jadi saya tim pro ya di sini ya, tim afirmatif. Jadi saya setuju dengan thesis statement yang menyatakan bahwa kerusakan yang ada pada hutan itu harus segera dihentikan gitu ya, destruction. Jadi yang pertama adalah karena mengingat hutan itu adalah habitat ya atau tempat tinggal dari tumbuhan dan hewan. Ini adalah alasan saya yang pertama. Nah, ini saya support nih. Kenapa kok saya bisa bilang seperti itu? Jadi evidence-nya adalah terlihat ya dari fakta yang ada pada tahun 1994 ya, 250.000 tumbuhan itu ada di dunia ini. Dan 155.000 diantaranya jadi sebagian besar ada di hutan. Dan 80% insek ya, yang termasuk animal ini juga tinggal di rainforest. Jadi ini mensupport thesis statement saya yang ada di alasan pertama ini. Oke? Alasan kedua, saya bilang bahwa hutan ya itu akan memberikan pengaruh yang besar pada iklim gitu ya. Jadi contohnya aja kalau misalkan hutan itu ditebang ya akan menyebabkan natural disaster atau katastrofi seperti flooding, banjir, soil erosion atau longsor. Yang kedua, kalau misalkan dibakar ya, pohon-pohonnya itu dia akan melepaskan carbon dioxide ke atmosfer, and in the long term it will cause global warming, which is itu negatif ya enggak.
Jadi ini adalah isu yang coba saya angkat begitu. Jadi saya memberikan alasan dan saya juga memberikan evidence-nya. Oke? Jadi adalah how I can develop my argument. Lalu saya jadi ini adalah develop arguments. Nah, kita masuk ke yang poin selanjutnya. Jadi saya mulai refute opponent. Jadi saya berusaha untuk mematahkan ya pendapat lawan gitu ya. Pendapat lawan berarti itu yang tidak setuju ya. Tidak setuju kalau dihentikan, berarti mereka mempertimbangkan ya, mungkin karena dengan hutan itu dirusak ya, maksudnya fungsinya dialihkan gitu ya. Biasanya tujuannya adalah untuk tempat bekerja dan tempat tinggal untuk masyarakat lokal yang ada di sana, gitu kan ya. Jadi ada beberapa memang yang diperuntukkan untuk tempat tinggal dan tempat lahan baru ya untuk bekerja untuk masyarakat lokal di sana. Dan mereka beropini ya, berpendapat bahwa itu akan memperbaiki ekonomi negara gitu ya. Nah, ini saya coba patahkan. Jadi pemasukan yang diperkirakan dengan merubah fungsi dari hutan itu menjadi lahan tempat tinggal ya atau bekerja itu hanya menyumbang 100% ya dari total budget dari negara ini. Which is ini insignificant ya kalau dibandingkan dengan kerusakan yang ada. Nah, ini berarti cara saya merefute opponent itu dengan juga memberikan sanggahan begitu. Oke? Alright. Jadi setelah Anda masuk ke intro, develop argument, refute opponent, sudah clear, Anda masuk ke conclusion, gitu ya. Contoh lain? Ya, misalkan saya punya ini. Nonton TV itu tidak menghabiskan waktu. Oke. Nonton TV itu tidak buang-buang waktu. Ini saya setuju. Ya, alasan saya pertama adalah TV itu bisa menjadi alat pendidikan. Ya, saya memberikan evidence di sini. Contohnya ada beberapa program gitu kan, yang sekarang ini bisa menjadi educational tool gitu. Jadi biasanya anak-anak itu belajar banyak gitu ya tentang dunia ini dari TV dibandingkan yang lainnya gitu. Contohnya dari 8.000 school children ya, mereka bisa mendapatkan informasi mengenai history, geography, literature itu dari TV ya karena memang accessible juga gitu kan ya. Yang kedua, TV selain menjadi alat pendidikan juga bisa menjadi sumber entertainment. Cara kita rilis stres, ya nggak? Kita bisa relax, ya. Ini juga disupport dari evidence yang ada. Oke, ketika ada penelitian pada tahun 1993 untuk 3.000 responden, ya, ternyata TV itu adalah pilihan pertama gitu untuk entertainment dibandingkan yang lainnya gitu. Ini adalah how I can develop argument gitu ya. So this is how I can develop my argument gitu ya. Oke. Nah, tim kontra ya, tim yang tidak setuju ya, itu akan bilang bahwa nonton TV itu ya negatif ya karena akan mengurangi intensitas komunikasi antar anggota keluarga ya. Ini saya coba patahkan, saya sanggah gitu ya. Ketika nonton TV ya opsinya adalah kita bisa mengajak anggota keluarga untuk duduk bareng ya nggak? Terus kita bisa membicarakan topik yang menarik setelahnya gitu. Nih, saya kasih evidence di sini. Nah, bagaimana survei pada 1.200 responden saat itu 80% ya responden mengklaim bahwa TV program itu mereka tonton dengan anggota keluarga yang lain. Jadi mereka nggak nonton sendiri dan otomatis the possibility to talk to each other itu does exist begitu ya. Gitu. Oke, clear? So this is the way how you can develop argumentative outline using 4 points here ya. Ada introduction, ada opening, lalu di paragraf kedua Anda masuk ke developing argument, lalu di poin ketiga Anda
you can start refuting opponent's argument ya. Lalu yang terakhir adalah conclusion atau closing. Again, you have to mind the percentage ya. Jadi untuk opening dan closing, it should take least percentage ya compare with body paragraph. Oke?